Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dikumpulkannya kita di majelis ini dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, di mana ini salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Semoga dengan istiqomahnya kita mengikuti kajian-kajian yang ada, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuki kita jalan yang lurus yang mengantarkan kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, masih dengan tafsir Quran surat Ad-Duha. Kita masuk pada pertemuan ketiga dalam pembahasan surat ini. Setelah kita bahas firman Allah, "Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula." Maka insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Rabbmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau ridha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah ingin menegaskan kepada nabinya bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang musyrik Quraisy tidaklah benar. Allah ingin meninggalkan nabinya. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci nabinya ketika wahyu tidak kunjung turun. Tetapi sebenarnya di sana ada hikmah yang luar biasa. Maka setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, maka sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau ridha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, dan rupanya tidak hanya satu, yaitu turunnya ayat. Karena kan orang-orang Quraisy mereka menuduh Allah meninggalkan Rasulnya, meninggalkan nabinya, ayat tidak kunjung turun. Maka apa yang Allah berikan tidak hanya wahyu yang turun setelahnya, tetapi banyak hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya penafsiran dari Al-Imam Al-Baghawi, yang beliau menukil dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa yang dimaksud dengan yang akan diberikan Rabbmu kepadamu? Asy-syafa'atu fi ummatihi hatta yarda. Syafaat pada umatnya sampai dia ridho. Jadi Allah memberikan syafaat. Begitu pula apa yang disampaikan oleh beliau
Abu Su'ud Al-Amadi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, iddatun karimatun syamilatun lima a'tahullahu ta'ala fid dunya. Berbagai macam kemuliaan yang sempurna yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada nabinya di dunia, di antaranya min kamalin nafsi, kesempurnaan jiwa, wa ulumil awwalina wal akhirin, pengetahuan tentang orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk beliau negeri-negeri yang sebelumnya menolak dakwah beliau. Termasuk juga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada beliau sahabat-sahabat yang loyal, sahabat-sahabat yang selalu membela dan melindungi beliau. Itu Rasulullah SAW. Beda dengan pengikutnya Nabi Musa. Kalau pengikutnya Nabi Musa, ya, mereka banyak, tetapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk menaklukkan Baitul Maqdis, orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, kalian berdua pergi, kami di sini duduk-duduk saja. Nanti kalau menang, kabarkan kepada kami akan datang ke Baitul Maqdis. Yang perang kalian berdua saja. Itu orang Bani Israel. Tetapi umat Islam atau sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ya Allah berikan karunia kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang senantiasa loyal dan rela mati untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat Fathu Makkah, orang-orang kemudian bergeser untuk menaklukkan kota-kota yang ada di sekeliling Mekah. Mereka dapat ghanimah, dan ghanimah itu diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Quraisy. Muncullah kasak-kusuk di sana. Ini nih, ada syaitan yang memberikan was-was di tengah-tengah kaum muslimin. Muhammad dulu ketika dimusuhi oleh kaumnya, lari ke tempat kita tolong. Sekarang ketika dia dapat kemenangan, maka hasil kemenangan itu diberikan kepada kawan-kawannya orang-orang Mekah. Ini kasak-kusuk yang terjadi, tentu yang menyampaikan atau yang memulai itu orang-orang munafik. Apa yang kemudian terjadi? Rasulullah SAW berdiri memahamkan kepada mereka, ya, bahwa orang yang mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf itu dapat jatah tadi, dan lebih daripada itu Rasul mengatakan, apakah kalian ridho mereka pulang membawa harta, tapi kalian pulang bersama Rasulullah SAW ke Madinah? Rasulullah tidak akan kembali ke Mekah, tapi dia kembali ke Madinah bersama kalian, wahai sahabat Ansor. Mendengar itu, sahabat Ansor menangis. Karena apa? Saking cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada nabinya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pula di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada beliau yang tertuang dalam Quran surat Al-Kautsar. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Dikatakan nahrun fil jannah, yaitu sungai yang ada di surga. Sedangkan haud adalah
telaga. Jadi Al-Kautsar itu sungainya, Haud itu telaganya. Dan ada orang-orang yang tidak boleh minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka? Orang yang dohirnya Muslim tetapi merubah dari apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Ini orang yang tidak boleh minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari penjelasan ini telah terbukti bahwa kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau memiliki keistimewaan, Allah mengkhususkan beliau dari nabi-nabi yang ada. Di antara kekhususannya adalah u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan seorang pun sebelum aku, kata beliau. Yang pertama, nusirtu birra'bi masirata syahr. Aku ditolong dengan ditanamkan ketakutan pada musuh-musuhku, ya, sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi kalau Rasul belum sampai, musuh-musuh Islam sudah takut. Belum sampai. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku seluruh muka bumi ini bisa jadi masjid dan suci. Dimanapun fa'ayyuma rajulun min ummati adrokat hussalah. Siapapun dari umatku yang berjumpa dengan waktu sholat, fal yusalli, maka sholatlah di tempat itu kalau tidak ada masjid. Kan boleh sholat di atas tanah, tidak harus masjid ketika memang tidak ada masjid. Contoh, rihlah ke pulau yang tidak ada penduduknya. Datang waktu sholat di atas pasir atau tanah. Ya, atau rihlah di tempat yang tidak ada tanah, tidak ada pasir. Ya, rihlah ke Masjid Apung contohnya. Sholat di, namanya Masjid Apung ya, masjid berarti. Tapi kalau misalkan bukan masjid, tapi mengapung di atas kayunya. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dan ini tidak ada yang seperti ini pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, wa uhillat lil ghanaim, dan telah dihalalkan untukku ghanimah. Ghanimah sebelumnya tidak boleh untuk dimanfaatkan, maka di zaman Nabi untuk umatnya Nabi boleh dan halal. Wa u'titu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Syafaat apa ini? Jemaah yang dirahmati Allah, syafaatul uzma. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar segera datang untuk mengadili seluruh manusia. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi sebelum aku diutus kepada kaumnya khusus. Tetapi aku, kata beliau, diutus kepada seluruh manusia. Yang hitam, yang putih, ya, yang kulitnya kemerah-merahan, semuanya itu adalah apa? Objek dakwahku, maka tidak ada keutamaan bagi mereka, orang Arab atas orang non-Arab dan seterusnya, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberikan Allah kepada beliau. Ada juga kekhususan yang lain, Allah Subhanahu wa taala memilih beliau sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Penutup para nabi. Jadi siapa yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, dia pasti sesat. Sesat, jelas sesatnya.
Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala yang langsung ya anzala ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam afdala kutubihi as-samawiyah, menurunkan sebaik-baik kitab samawi, yaitu apa? Al-Qur'an kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala memilih beliau di dalam menjaga kitabnya. Allah langsung yang berperan untuk menjaga itu, yaitu Al-Quran. Allah langsung yang berperan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan kami yang menjaganya. Maka nggak akan mungkin Al-Quran bisa dirubah sampai sebelum hari kiamat. Karena nanti sudah mau hari kiamat, sudah tidak terdengar lagi orang baca Quran, suara adzan, orang zikir, Al-Quran hilang. Ketika orang yang para penghafal Al-Quran meninggal dunia, mushaf-mushaf sudah ditinggalkan, saat itulah tidak ada orang yang membaca Al-Quran. Tapi selagi masih ada orang muslim, Quran tidak akan mungkin dirubah. Satu huruf saja itu dirubah, atau satu kata, seluruh kaum muslimin bisa demo. Kan begitu. Makanya yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam bukan Qur'annya yang dirubah, tapi tafsirnya yang diselewengkan. Makanya baca Al-Quran, ayatnya insya Allah ya pasti benar. Tapi tafsirnya sesuai atau tidak dengan penafsiran salafus soleh, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami telah mendapatimu yatim, lalu dia melindungimu. Bukankah dia telah mendapatimu dalam kondisi yatim, lalu dia melindungimu. Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatim yang sering kita dengarkan, bapaknya namanya Abdullah, meninggal saat beliau di kandungan ibunya. Tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan Abdullah meninggal ketika beliau kecil. Namun pendapat ini pendapat yang tidak masyhur. Pendapat yang masyhur adalah Abdullah, yaitu bapaknya Nabi Muhammad, meninggal saat beliau ada di kandungan ibunya. Kemudian diasuh oleh ibunya meninggal, pengasuhan itu kepada kakeknya meninggal kepada pamannya, sampai beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Terus ketika di Mekah diusir, Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang baru yang sangat terbuka untuk beliau, yaitu Yasrib, yang kita kenal dengan kota Madinah. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada beliau untuk menegaskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulnya, bukankah sebelumnya dia mendapatimu yatim, lalu Allah melindungimu. Jadi jangan sampai resah, jangan gundah gulana. Engkau telah ditolong ketika paman dan istrinya meninggal dunia di tahun 10 kenabian. Allah Subhanahu wa taala tolong beliau, diberikan refreshing. Refreshingnya tapi refreshing syar'i. Ini namanya rihlah syar'i, yaitu rihlahnya Nabi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, mengambil syariat sholat 5 waktu. Ini rihlah yang syar'i. Maka rihlah yang syar'i, rihlah yang di situ ada pengaruh terhadap keimanannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil, bahwa
Allah Ta'ala yusina bi husni muamalatil aitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada anak yatim. Nah, ini yatim ini siapa kira-kira Bapak Ibu? Yatim. Kita terlepas dari ayat tadi. Sekarang, apa maksud atau apa yang disebut yatim? Dalam ya nggak ada bapak. Kayaknya di sini juga ada yang bapaknya sudah meninggal dunia. Apakah bisa? Maka pengertiannya adalah man mata abuhu, yang bapaknya meninggal, tambahannya wa huwa shaghirun, dan dia masih kecil, belum balik. Jadi kalau sudah kelas SMA, sudah bukan yatim lagi dia. Sudah balik, insya Allah anak SMA. Anak SMP saja sudah balik. Jadi yatim yang bapaknya meninggal, sedangkan dia masih kecil. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha." Aku, kata Rasul, dengan orang yang kafilul yatim. Kafil itu ya memenuhi kebutuhan anak yatim. Hakadha. Hakadha itu seperti apa? Wa asyara bisababati wal wusta. Rasul mengangkat sababah wal wusta, telunjuk dan jari tengahnya, wa farraja bainahuma syai'a, lalu merenggangkan sedikit. Jadi kata Nabi, aku dan orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim seperti ini di surga, tinggal dekat. Ya, berarti dekat. Mohon maaf, bukan seperti ini. Ya, bukan ini. Kalau ini kan berarti ada tengahnya. Ini sudah antara kiri dan kanan dan tidak ada pembatasnya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul di surga di mana? Jamaah yang dirahmati Allah. Di surga itu di tempat yang namanya wasilah. Wab'athu maqamam mahmuda lilladzi wa'atta. Sebelumnya gimana? Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah itu tempatnya Nabi di surga. Wasilah itu di mana? Dijelaskan oleh para ulama. Wasilah itu di atas surga Firdaus dan di bawahnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia bersama Nabi di surga seperti ini, ya berarti di surga Firdaus. Karena surga Firdaus di bawahnya wasilah. Dan surga Firdaus, kata Rasulullah SAW, a'lal jannah, surga yang paling tinggi dan paling tengah, porosnya. Di sana, dari sana mengalir sungai-sungai surga. Jadi mata airnya, sumber mata airnya adalah di Firdaus. Nanti ngalir ke bawah terus. Tapi kan sungai di surga itu tidak mungkin tercemar. Walaupun dia di derajat paling bawah, tetap airnya masih jernih. Tidak seperti di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Tadi, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Dan mendapatimu, ada yang mengartikan begini, mendapatimu tersesat lalu diberikan petunjuk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca beberapa mufassir berkaitan dengan ini. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa wajadaka dhalan, mendapatimu tersesat. Tersesat di sini maksudnya apa? Lam takun tadril Qur'ana wa syara'i, mendapatimu dalam kondisi belum mengetahui Al-Quran dan syariat.
Dan memang faktanya demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun, beliau itu orang yang gundah gulana, resah dengan yang terjadi di tengah-tengah kaumnya. Akhirnya apa? Melihat gimana cara merubah mereka. Apa buku panduannya? Belum ketemu. Apa yang terjadi? Akhirnya beliau mengasingkan diri di gua. Terus, ya itu berlangsung ketika habis bekal pulang, kemudian mencari bekal ke gua lagi terus sampai usia genap 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu sebagai jawaban untuk memperbaiki manusia. Jadi sebelumnya beliau tidak mengenal Al-Qur'an, tidak mengetahui syariat-syariat Islam. Kita lanjutkan, kata Al-Imam Al-Qurtubi, fahadaqallahu ilal Qur'an wa syara'i'il Islam. Maka Allah berikan engkau petunjuk kepada Al-Qur'an dan syariat-syariat Islam. Ini menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian, menurut Al-Imam Al-Baghawi, apa artinya? Wa wajadaka fi qaumin dullalin. Allah Subhanahu wa taala mendapatimu berada di kaum yang sesat. Jadi yang sesat ini siapa? Kaumnya, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi lagi. Wahai Muhammad, Allah mendapatimu berada di tengah-tengah kaum yang sesat, yaitu siapa? Orang-orang Quraisy yang mereka menghalalkan perzinaan, menghalalkan zina, menghalalkan perjudian. Itu mereka. Engkau berada di tengah-tengah itu. Tapi ada seorang pemuda yang masih gundah gulana tadi, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadaka bitlit tauhidi wan nubuwah. Kata Al-Imam Al-Baghawi, lalu Allah memberikan petunjuk kepadamu kepada tauhid dan kenabian, mengesahkan Allah dari penyembahan patung-patung yang ada dan kenabian. Kemudian menurut Al-Imam Al-Baghawi juga menukil dari pendapat Abdullah bin Abbas. Di sini maksudnya apa? Dallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaghir. Nabi pernah hilang ketika masih kecil. Fi syi'abi Makkah, di lembah-lembah yang ada di kota Makkah. Fara'ahu Abu Jahlin, lalu didapati oleh Abu Jahal. Karena kalau masih kecil masih friend ini. Abu Jahal belum memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Jahal orang yang sangat senang, kan begitu. Ketika Muhammad kecil hilang, yang sebelumnya dia suka ngembala kambing, hilang, ya, berpisah dari kerumunan atau gerombolan kambingnya di lembah-lembah yang ada di Mekah, didapati oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mengembalikan atau menyerahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beliau berkomentar, "Famannallahu alaihi bidzalik." Allah berikan karunia dengan itu, hina raddahu ila jaddihi, ketika dikembalikan kepada kakeknya, ala yadi aduwihi, melalui tangan musuhnya. Jadi kan Abu Jahal musuhnya Nabi setelah itu. Tapi ketika beliau kecil, hilang, ya, ditemukan, dikembalikan lagi kepada kakeknya. Wallahu a'lam bishawab. Penafsiran yang ketiga ini yang banyak diambil oleh para mufassir saat ini. Maksud tersesat itu bukan tersesat dari jalan kebenaran. Tapi tersesat di sini maksudnya apa? Hilang ketika beliau masih kecil. Didapati oleh Abu Jahal. Oleh karenanya, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi, ya, beliau dari Andalusia, dari Spanyol, Portugal, dan yang lainnya. Ada ulama yaitu Abu Hayyan. Beliau mengomentari tentang wa wajadaka dhalan fahada la yumkin hamluhu ala dhalalil ladzi
yuqabiluhul huda. Tidak mungkin kita artikan sesat di sini adalah kepada kesesatan yang lawan dari hidayah. Nggak mungkin. Kenapa? Li'annal anbiya, karena para nabi ma'sumuna min dzalik, terhindar dari perkara yang seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin penafsiran yang lebih mudah, maksud di sini sesat adalah tersesat dari jalan pulang ketika beliau masih kecil. Fahada, diberikan petunjuk. Jadi engkau tidak hilang wahai Muhammad. Ini Allah sedang berbicara kepada nabinya supaya berbesar hati bahwa engkau dikatakan atau dihina oleh orang-orang musyrik, Allah meninggalkanmu, sebenarnya enggak. Coba dipikir lagi, begitu mungkin kira-kira. Dipikir lagi, dulu engkau orang yatim, ya, kemudian Allah tolong. Dulu engkau orang yang pernah tersesat, tidak tahu jalan pulang, maka ada orang yang setelahnya membenci engkau, tapi melalui tangan dia mengantarkanmu menuju kakekmu. Jadi agar beliau kemudian apa? Bersyukur kepada Allah, besar hati, tidak merasa atau tidak berkecil hati terhadap celaan-celaan orang-orang musyrik. Dan ini penting, jamaah yang dirahmati Allah, ketika hari ini ada orang-orang yang mungkin mengucilkan kita gara-gara kita mengikuti ya jalan yang benar, insya Allah kan kita melihat mana yang sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah kita ikut, lalu kita dicela, maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan itu insya Allah kita akan semakin semangat, semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan. Nabi pun beliau ya sedih, tapi Allah berikan motivasi. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai seorang yang penuh dengan kekurangan, lalu Allah kayakan engkau. Jadi penuh dengan kekurangan, orang miskin. Nabi Muhammad itu kan miskin. Sampai-sampai ketika beliau orang-orang dari Bani Sa'diyah yang nanti kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, ketika mereka itu pergi ke kota Mekah, mereka mencari bayi yang mau disusui dengan imbalan-imbalan tertentu. Muhammad ini nggak dilirik. Kenapa? Karena yatim, mohon maaf, pasti nggak punya duit, miskin. Kalaupun kita mau nyusui dia, imbalannya sedikit. Nggak dilirik ini Muhammad. Sudah pada dapat teman-temannya Halimah ya nggak dapat, akhirnya kemudian diisyaratkan oleh suaminya, nggak apa-apa kita ambil saja itu. Dan rupanya ketika diambil Muhammad kecil ini, ya luar biasa, unta yang dimiliki oleh Halimah yang jalannya belakangan, tapi bisa kemudian jalan dengan cepat dan kalau bahasa sekarang menyalip, apa itu Pak? Mendahului unta-unta yang lain. Kambing yang kurus, yang sebelumnya anak Halimah itu nangis karena kambing nggak bisa keluar susunya, tapi saat itu justru melimpah ruah, sampai sisa-sisa ya anaknya sehingga bisa tidur dengan nyenyak karena kenyang ketika meminum air susu dari kambing tuanya. Maka suaminya mengatakan ini adalah keberkahan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad orang yang miskin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kayakan beliau. Tentu kayakan di sini ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kaya di sini berupa kekayaan jiwa. Maka ketika disebut kekayaan jiwa adalah beliau sebenarnya telah mendapatkan itu sejak lahir. Beliau orang yang memiliki jiwa yang luar biasa, memiliki karakter yang luar biasa, yang karakter itu membawa beliau menjadi orang yang juga luar biasa. Karena kolbunya pernah dicuci 3 kali. 1 ketika masih kecil di bawah asuhan Halimah.
Ya, yang kedua ketika beliau Isra Mi'raj. Yang ketiga, ini walaupun ulama berbeda pendapat, ketika beliau mau diangkat menjadi nabi dan rasul di usia sebelum 40 tahun. Wallahu a'lam, intinya yang ketiga ini ulama berbeda pendapat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikayakan, ada juga yang mengatakan dicukupkan. Jadi beliau antara dua hal, tidak miskin dan tidak kaya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada diri Nabi setiap orang bisa contoh. Orang yang miskin, nyontoh Nabi ada di sana. Orang yang kaya, contoh Nabi ada juga di sana contohnya. Pada satu orang terdapat contoh untuk semua orang dengan berbagai macam status dan berbagai macam kedudukan sosial atau ekonominya. Itu ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dicontoh. Orang yang miskin, yang tidak kaya, mencontoh Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan oleh istri beliau. Dapur kami tidak ngebul selama 3 hilal. 3 hilal ini berapa bulan, Pak? 2 bulan. Karena kan 1 bulan 2 kali hilalnya. Hilal pertama, hilal terakhir, hilal hilal pertama, hilal terakhir kan sampai nanti pertama lagi. Berarti hilal terakhir. 3 hilal berarti 2 bulan. Bukan pakai kompor gas, ya, karena nggak ada. Nggak ngebul maksudnya nggak masak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW kaya, punya harta. Ketika menang, ghanimah dapat 1/5-nya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4/5-nya itu dibagi ke pasukan yang ada. 1/5-nya untuk Nabi. Jadi kalau dapat banyak, ya dapat dibagi 5, 1 bagian untuk Nabi SAW. Kaya beliau. Dan beliau pernah setelah sholat asar langsung berdiri keluar. Kemudian ditanya, ya Rasul, Anda ini sholat asar langsung berdiri, apa enggak zikir? Apa kata beliau? Ada satu yang menyibukkan di pikiranku. Apa? 1 dinar yang belum aku infakkan. Jadi masih ada di rumah 1 dinar kok belum saya infakkan, ini menyibukkan pikiranku. Itu kata beliau. Jadi ala kulli hal, pada diri beliau ada contoh bagi setiap manusia. Dengan berbagai macam status sosial, status ekonomi, dan seterusnya. Ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, karena setelah ini kan Ramadan. Kita nggak ketemu, mungkin ketemu setelah bulan Ramadan. Jadi kita selesaikan surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Maka terhadap orang anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Nah ini balasannya. Ini nasihatnya. Engkau dulu yatim, lalu Allah tolong engkau. Allah berikan kepadamu kelapangan. Jadi kalau ada anak yatim, jangan sewenang-wenang. Itu seakan berbicara demikian. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fala taqhar maksudnya apa? Kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah untuk anak yatim seperti layaknya bapak yang penuh dengan kasih sayang. Ini yang disampaikan oleh Qatadah bin Di'amah. Beliau mengomentari ayat ini, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah bagi anak yatim sebagaimana ayah yang penuh dengan kasih dan sayang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang yang meminta, janganlah engkau menghardiknya. Di sini dijelaskan oleh para ulama, minta bisa berupa minta harta atau bisa berupa meminta ilmu. Jadi minta harta, ya orang yang meminta-minta, jangan engkau hardik dia. Walaupun Rasul mengatakan, man sa'alan nasataka suron faka'annama yas'alu jamro. Siapa yang banyak minta-minta,
hakikatnya dia meminta bara api. Ini untuk orang yang mampu tapi minta-minta. Atau orang yang tidak mampu tapi tidak mencukupkan dengan satu pemberian. Masih belum cukup, akhirnya minta-minta, rupanya itu menjadi profesinya. Namun, walaupun dengan orang yang seperti ini, fala tanhar, jangan engkau hardik. Ya, ini untuk yang meminta-minta. Kemudian meminta ilmu, dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri, talibul ilmi, amma sa'ila fala tanhar, talibul ilmi, penuntut ilmu. Maksudnya bagaimana? Jika ada seorang bertanya tentang ilmu, ya, maka sampaikan kepadanya bihusnil khuluqi ma'al muta'allim, dengan adab yang baik kepada penuntut ilmu. Ini dikomentari oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa mubasyaratuhu, dan bermuamalah dengannya bil ikram. Dengan apa? Memuliakannya. Karena dia orang yang mulia, penuntut ilmu. Oleh karenanya ini nasihat untuk para asatidzah. Jika ditanya tentang ilmu, maka janganlah sombong kepada orang yang bertanya. Berbaiklah kepada orang yang bertanya. Berbaiklah kepada orang yang mau belajar kepadanya. Jangan sampai sombong. Ya, di sini perintahnya wa ammas sa'ila fala tanhar, kepada orang yang minta ilmu atau harta, jangan engkau hardik. Ya, walaupun mulutnya enggak ngomong, tapi sombong termasuk kepada falah tanhar. Jemaah yang dirahmati Allah, dan terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun terhadap nikmat Rabbmu maka sampaikanlah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan nikmat kepada orang yang dia tidak membenci kita, kalau kita dapat nikmat dia senang, itu salah satu bentuk syukur kepada Allah. Jadi kita dapat kebaikan, kita sampaikan alhamdulillah akhi, alhamdulillah mas, alhamdulillah pak, saya dapat ini, dia senang, alhamdulillah. Itu salah satu bentuk syukur kepada Allah. Ditambah lagi tentu dia menggunakan pada kebaikan-kebaikan untuk melakukan ketaatan. Jadi bukan kemudian sombong. Maka kita sebagai orang yang diajak bicara, anggap sesuatu itu sebagai perkara yang positif. Dia ingin bersyukur. Jangan, wah sombong nih orang ini, pamer nih, enggak. Dia ingin mengamalkan apa? Ayat ini, yaitu menyampaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmatnya. Baik perkara agama atau perkara dunia. Contoh, perkara agama, Rasul, saya seorang nabi. Sampaikan ini kebaikan. Ya, begitu pula Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah selesai daurah. Daurah apa? Surat Al-Fatihah. Sampaikan, alhamdulillah saya sudah selesai daurah. Daurah kitab apa? Kitab ini dan itu, dan seterusnya. Itu kebaikan. Oleh karenanya, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampaikan kepada orang yang insya Allah kira-kira dia dengar, dia tidak ada hasad kepada kita. Barakallahu fikum. Sudah masuk kepada waktu sholat isya, kita cukupkan, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir Quran surat Ad-Duha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.